Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Ja'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahjurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah sama ila sahibu syarhuha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin masih bicara masalah kurun ya. Kurun yang terbaik. Masa yang terbaik adalah masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masa berikutnya adalah masanya sahabat. Masa sahabat itu berarti kan mau menghitung seluruh sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sahabat Nabi, seluruh sahabat Nabi, di antara mereka ada kelompok-kelompok sahabat. Jadi secara umum sahabat itu kelompok yang terbaik secara umum nih. Nanti secara khususnya dalam sahabat itu ada kelompok-kelompok. Oh ini baik, lebih baik, ini terbaik di antara sahabat-sahabat Rasulullah. Siapa di antara mereka yang merupakan tokoh-tokoh terbaik sahabat? Wa afdalu hadzal qurni ahlul Hudaybiyah. Di antara kelompok yang istimewa
merupakan orang-orang terbaik, sahabat-sahabat Nabi yang baik. Di antara mereka adalah Ahlul Hudaybiyah, orang-orang yang ikut masuk pada kelompoknya Hudaybiyah. Alladzi baya'uhu bai'atar ridwan fahum 1400 rajulin. Mereka adalah orang yang telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut namanya bai'atur ridwan. Jumlah mereka adalah 1.400 orang. Jadi ada peristiwa namanya peristiwa bai'atur ridwan. Apa kejadiannya? Kejadiannya apa? Kejadiannya ketika Nabi mau mengerjakan umroh. Ngerjain apa? Begitu mau ngerjain umroh sampai mendekati kota Mekah, dicegat, dihalangin, nggak boleh masuk kota Mekah. Dikatakan sama orang Mekah, nanti kamu umrohnya tahun depan aja, jangan sekarang. Sekarang kamu harus pulang. Maka Nabi SAW menyuruh Sayyidina Utsman untuk negosiasi. Artinya Sayyidina Utsman termasuk orang-orang tokoh Mekah juga kan. Maka ditugaskan untuk masuk ke Mekah untuk negosiasi sama tokoh-tokoh di kota Mekah. Begitu sampai ke Mekah, tersebar isu Sayyidina Utsman dibunuh. Wah, rame langsung nih. Nabi mengumpulkan seluruh umat laki-laki yang jumlahnya 1.400 orang, semuanya berbaiat kepada Nabi, berjanji bahwa akan bertempur melawan orang-orang Mekah sampai mati, nggak ada yang akan lari. Dan pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba. Jadi kemudian 1.400 orang itu semuanya bersalaman, berbaiat, berjanji akan membela Nabi sampai akhir hayat. Perjanjian itu begitu terdengar oleh orang-orang Mekah pada gemetaran. Wah, ini bahaya nih, celaka dan nih, umat Islam sudah mulai bersatu. Terus sampailah terjadilah perjanjian. Dari Mekah datang mau ngadain perjanjian, kita jangan perang dah. Isinya apa? Gencatan senjata. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Lama perjanjian 10 tahun. Selama 10 tahun umat Islam sama orang-orang Arab tidak akan melakukan peperangan. Wah, ini masa hebat itu. Nah, 1.400 orang itulah yang mengadakan perjanjian berbaiat membela Nabi. Gara-gara 1.400 orang itu orang-orang Arab pada ngeper. Bahaya nih katanya. Ya. Jadi 1.400 orang termasuk orang-orang yang terbaik, yang berani mengikat janji kepada Rasulullah untuk membela Nabi sehidup semati. Terus berikutnya lagi kelompok yang terbaik di antara sahabat lagi siapa? Orang-orang wa afdaluhum ahlu Uhud, orang-orang yang ikut perang Uhud. Wa hum sab'umi'atin minal mu'minin, mereka adalah 700 orang di antara orang-orang mukmin.
700 orang yang ikut perang Uhud. Perang pertama apa namanya? Badar. Berapa orangnya? 313. Perang kedua? Uhud. Berapa orangnya? 700. Terus dikencengin bacain 700. Jadi perangnya Nabi Muhammad itu perang dengan jumlah 300. Perang lagi 2 kali lipatnya 700. Perang lagi 2 kali lipatnya 1400. Perang lagi 2 kali lipatnya, terus begitu gitu loh. Perang lipatan. Jadi perang kedua jumlahnya 700 mukminin. Maka yang 700 itulah mereka juga orang-orang yang berbaiat, berjanji untuk membela Nabi pada perang Uhud. Maka mereka juga termasuk orang-orang yang hebat di antara sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa afdaluhum, dan yang terbaik lagi di antara mereka adalah ahlu Badar, orang-orang yang ikut perang Badar. Wa hum 300 wa 13 rajulan. Mereka berjumlah 313 orang laki-laki. Mereka juga termasuk tokoh-tokoh as-sabiqunal awwalun, para sahabat yang utama, sahabat yang pertama ini. Mereka yang ikut hijrah, ikut membela Nabi, mereka orang-orang istimewa yang masuk dalam anggota perang Badar. Sampai dikatakan dalam hadis, orang-orang yang ikut perang Badar itu setelah mereka perang Badar mau ngapain aja terserah mereka. Mereka dijamin masuk surga. Wajib ya. Kenapa? Karena termasuk orang-orang yang membesarkan agama Islam gitu loh, memperjuangkan pertama-tamanya agama Islam. Perang pertama keadaan perang terbesar, perang istimewa itu di antara sahabat-sahabat itu. Terus wa afdaluhum arba'una ahlu daril khayzuran, dan yang paling utama lagi di antara mereka adalah 40 orang dari kelompok Darul Khayzuran. Dia ada perang ada ahlul bai'atur ridwan, ada perang Uhud, ada perang Badar, ada Darul Khayzuran. Terus wa afdaluhumul asyratu, dan di antara mereka yang hebat lagi adalah 10 orang alladzina syahida lahumun nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah, yang mereka 10 orang ini disaksikan oleh Nabi, diberitakan oleh Nabi bahwa mereka adalah ahlu surga. 10 orang yang diberitakan. Siapa mereka di antaranya? Wahum Abu Bakar As-Siddiq, adalah Sayyidina Abu Bakar wa Umar bin Khattab, wa Sayyidina Utsman bin Affan, wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa Sayyidina Talhah, wa Sayyidina Zubair, wa Sayyidina Abdurrahman bin Auf, wa Sayyidina Sa'ad, wa Sayyidina Sa'id, wa Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini 10 orang yang diberitakan masuk surga. Ya Allah. Jadi secara umum mereka orang yang terbaik. Umum, terus dikhususkan sampai yang terbaik di antara mereka siapa? Wa afdalu haula'il asyrah, dan di antara mereka yang 10 yang terbaik adalah khulafaur rasyidun.
Jadi jumlah sahabat Nabi jumlahnya berapa semuanya? Sahabat Nabi itu semua jumlahnya berapa? Kalau nanya lagi gua ketak loh. Nulis kagak apa kagak? Jumlahnya sahabat Nabi seluruhnya 124.000 orang. Dari 124.000 itu yang terbaik pertama adalah dari 124.000 yang terbaik pertama siapa? 1.400 orang yang ikut perang apa? Yang ikut Bai'atur Ridwan. Jadi ikut apa? Perjanjian Hudaybiyah. Terus dari 1.400 itu pula yang terbaik lagi mana? Yang ikut perang Uhud 700 orang. Dari 700 orang yang terbaik lagi mana? Yang ikut perang Badar 313. Dari 313 yang terbaik mana? 40 orang yang termasuk Darul Khaizuran. Dari 40 orang yang terbaik lagi mana? 10 orang yang dijamin masuk surga. Dari 10 orang yang terbaik lagi mana? Khulafaur Rasyidun. Siapa mereka? Wa afdalu ala hasabi tartibihim bil khilafah wa ya an-niyabatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi umumi masalihil mu'minin. Mereka adalah yang terbaik karena mereka adalah berdasarkan urutan dalam kepemimpinan, yaitu mereka adalah penggantinya Nabi terhadap kemaslahatan kaum beriman pada umumnya. Wa afdaluhum, dan terbaik di antara mereka adalah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Thumma Umar, kemudian Sayyidina Umar, Thumma Utsman, kemudian Sayyidina Utsman, Thumma Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wali haula'il arba'ati fi muddati khilafati 30 sanah. Maka mereka semuanya adalah orang yang menjadi khalifah yang masa kekhalifahan mereka berempat jumlahnya 30 tahun. Jadi sejak zaman Nabi, selesainya Nabi diganti sama khalifah 4 yang masa mereka adalah 30 tahun. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khilafatu ba'di 30 thumma tasiru mulkan adulan wa da'adhin wa tadhiqi li'anna al-muluka yadurruna birra'iyah hatta ka'annahum ya'adduna addan. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda begini, kepemimpinan setelahku adalah berjalan selama 30 tahun. Kemudian akan menjadi kerajaan yang diktator. Coba. Jadi Nabi hanya mempercayakan kekhalifahannya kepada 4 orang. Setelah 4 orang ini, kata Nabi, setelahnya akan keluar dari caraku. Mereka akan menjadi sebuah kerajaan yang kekhalifahannya itu sudah nggak pakai caranya Nabi lagi gitu loh. Waktu milih generasi berikutnya pakainya anaknya sendiri. Setelah saya nanti anak saya. Khalifah nggak begitu kan? Kalau khalifah dipilih sama masyarakat. Kayak presiden sekarang lah demokrasi gitu loh. Cuman kalau khalifah yang memilih kayak zaman Pak Harto, MPR, DPR-nya gitu loh. Artinya orang-orang pinter,
orang-orang cerdas, tokoh-tokoh utama sahabat, mereka yang memilih siapa yang akan jadi pengganti, bukan seluruh sahabat, bukan. Nah, sekarang kita kan Indonesia kan demokrasinya demokrasi nggak jelas, demokrasi apa nggak ngerti. Artinya dikembalikan pokoknya yang memilih harus seluruh rakyat. Lah seluruh rakyat kan nggak semuanya pinter. Ada yang bodoh, goblok, bloon, tolol, kena sembako, kena gocap miring-miring jalannya. Terus suruh milih pemimpinnya ya acak-adul jadinya. Jadi mestinya yang milih pemimpin siapa? Majelis. Karena dari tokoh-tokoh masyarakat itu dipilih nanti yang pinter-pinter mana nih. Maka mereka yang pinter-pinter inilah yang memutuskan kira-kira tokohnya siapa nih yang pantas untuk jadi, gitu loh. Lah yang repot DPR-nya kena suap, MPR-nya kena suap. Ini sudah rusak semua kalau begitu udah. Mau dipilih rakyat tambah rusak, dipilih DPR MPR tambah rusak. Kenapa? Karena merekanya sudah main suap, sudah nggak melihat lagi mana yang baik mana yang jelek. Nah, zaman Rasulullah kan nggak begitu, dipilih secara benar. Maka 30 tahun itu kekhalifahan berjalan secara baik. Setelah 30 tahun barulah terjadi perpindahan kepemimpinan menjadi kerajaan, gitu. Terus kenapa kalau jadi kerajaan kata Rasul, yakni kerajaan yang tirani dan otoriter, memaksakan kehendaknya, pokoknya hukum itu di tangan raja. Karena para raja itu akan membuat kerusakan terhadap rakyat sehingga seolah-olah mereka menggigit rakyat dengan kuat. Rakyat diteror, pajak, bayar ini, bayar itu, upeti apa. Karena kerajaan begitu. Karena Nabi mengatakan kepemimpinan setelahku hanya 30 tahun. Nah, setelah 30 tahun jadilah kerajaan dan sampai sekarang tentu. Raja, ganti raja lagi ke raja, terus begitu. Dan mereka dipilih bukan atas demokrasi. Wal muradu annahu du tadiki wa masyaqqatin ala ra'iyah. Maksudnya adalah bahwa sesungguhnya para raja mempunyai kekuasaan yang mempersempit dan menyulitkan rakyat. Kerajaannya raja-raja begitu. Rajanya pingin apa nih? Perawan. Ayo cari perawan yang cantik. Raja mau kawin, mau nambah istri. Rakyat mau nolak bagaimana? Enggak nolak. Raja mau bangun istana, kumpulkan duit. Rakyat itu dihimpit, sulit, susah. Tiga 30 tahun itu berapa lama? Siapa aja yang masuk ke dalamnya? Fatawalla khilafatu ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama naik adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar sanatain wa thalathata asyra wa asyra. Sanatain wa thalatha asyrin wa asyra. Jumlahnya tahunnya adalah 2 tahun 3 bulan 10 hari. Masa kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Wa tawallaha Umar, setelahnya naik lagi Sayyidina Umar. Berapa Sayyidina Umar? Asyran. Sayyidina Umar naik selama 10 tahun. Wa tawalla Utsman, yang berikutnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, isnata asyrata.
sanah 12 tahun. Wa tawallaha Ali ibn Abu Thalib radhiyallahu anhu sittan. Kemudian naik lagi Sayyidina Ali, lamanya 6 tahun. 6 tambah 10 tambah 12 28 tambah 2 tahun 2 tahun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman 12 tahun berapa? 14. Sayyidina Ali 6 tahun berapa? 20. Sayyidina Umar 10. 30. Wakil lam takmul muddatal lati qaddaraha Nabi illa bi khilafati Hasan bin Abi Thalib. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ada pendapat yang mengatakan jumlahnya belum 30 tahun, kurang 6 bulan. Maka disempurnakanlah oleh cucunya Rasulullah, namanya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi meninggal Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan naik sebagai khalifah. Berapa lama? 6 bulan doang. Hanya jangkepin 30 tahun, terus diserahkan ke Muawiyah. Jadi raja pertama itu yang menggantikan khalifah namanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Summa tawalla Muawiyah ibnu Abi Sufyan 19 sanah. Wa qala Muawiyah ana awwalu mulukin. Maka bertahta Muawiyah menggantikan Sayyidina Hasan selama 19 tahun. Dan Muawiyah berkata, aku adalah raja yang pertama. Kan benar kan? Rasul ngomong khalifah cuman 30 tahun. Setelahnya adalah raja-raja. Wa khilafatuhu sahihatun ba'da mauti Ali radhiyallahu anhu wa ba'da khalqi Hasan wa ba'da khal'i Hasan ibnu Ali nafsahu anil khilafati wa taslimiha ila Muawiyah. Muawiyah menjadi khalifah yang baru dan sah setelah wafatnya Sayyidina Ali dan setelah pencabutan Sayyidina Hasan terhadap dirinya dari tahta khalifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah. Jadi Sayyidina Hasan langsung nyerahin, saya nyerahin, gantiin apa saya selesai 6 bulan, gitu loh, nggak diterusin lagi. Bisa buka.
Lagi nih, malam lagi nggak paham lu gimana sih ya. Terus jadi Sayyidina Hasan radhiyallahu an itu menyerahkan langsung tampuk kekhalifahan kepada khalifah, kepada Muawiyah. Baterai dong. Wa khilafatuhu madhkurah fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma ruwiya an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala taduru rahyul islam khamsan wa thalathina sanah au sittan wa thalathin au sab'an wa thalathin. Dan kekhalifahan Hasan bin Ali tersebut tercantum dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau yang mengatakan bahwa Nabi bersabda berputar kejayaan Islam itu selama 35 tahun atau 36 tahun atau 37 tahun. Wal muradu birrahyi, yang dimaksud dengan kejayaan Islam fi hadis kuwatun fiddin, yaitu mereka orang yang kokoh dalam beragama. Maka dikatakan sahabat itu kurun yang
terbaik, maksudnya kurun terbaik dalam beragama, mempertahankan agama, memperjuangkan agama, mereka adalah kurun yang terbaik. Wal khamsi sinin al fadilatu minats thalathin fahiya min jumlati khilafati Muawiyah ila tamami tis'a asyar sana wa syuhurin li'anna thalathin kamulat bi Ali radhiyallahu anhu. Adapun 5 adalah tahun-tahun yang lebih dari 30 yaitu termasuk jumlah kekhalifahan Muawiyah sampai sempurnanya bilangan 19 tahun beberapa bulan, karena hitungan 30 tahun itu telah sempurna dengan kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi di awal-awal muluk, di awal-awal kerajaan Islam masih kuat juga gitu loh, keberagamaan masih kuat juga, nggak langsung setelah khalifah ganti langsung turun, enggak, masih kuat sampai kepada 35 atau 36 atau 37 tahun. Berarti lebihnya ada mengatakan 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun dalam kepemimpinan Sayyidina Muawiyah. Itu adalah masa-masa kurun yang terbaik di antara sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting kita ketahui hingga kita akan tahu siapa sih Sadatul Ummah, siapa sih pemimpinnya ummah, siapa sih kurun terbaik dari umat, siapa sih yang mau kita jadikan kebanggaan di antara umat, yang mau kita tiru, yang mau kita jadikan pedoman. Maka semuanya kembali kepada zamannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka sahabat adalah kelompok yang terbaik di antara semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari mereka, kebaikan dari mereka, bisa mencontoh mereka, senantiasa ada pada jalannya mereka, hingga bisa berkumpul bersama mereka nanti di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana i'tarafna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati amin rahati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba ujratin aw suhba al muslimina ajma amin rabbi isma fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'zi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.